Tenaga di tubuh ini masih terlalu lemah. Dengan tubuh asliku, aku bisa mengangkat 2 Jovan sekaligus. Apa dia sedang menciumku? Dengan dekret kekaisaran, aku umumkan para bandit yang mengancam perbatasan dengan pembakaran dan penjarahan serta melukai rakyat kami menyebabkan kehancuran sudah melukai hatiku. Karena itu aku kirimkan jenderal kepercayaanku Zumur mengatasi para bandit ini dan melindungi rakyat. Kembalikan kedamaian, kembali ke dalam kemenangan akan dihadiahi dengan besar. Demikian perintahku. Yara, kita berhasil. Tidak akan ada lagi yang menghina wanita di ibu kota lagi. Kenapa? Karena cuma dengan kematianmu, pencapaian keberhasilan ini cuma akan jadi milikku. Kita berjuang bersama-sama. Kau wakilku yang paling kau percaya. Biar ku ajari kau satu pelajaran terakhir. Jangan pernah percaya pada siapapun. Ya ampun. Dulu, demi bisa menikahi Jovan, kau beri dia obat dan naik keranjangnya. Sudah repot jadi nyonya keluarga Queen, tapi dia selalu memperlakukanmu dingin sampai dipermalukan di seluruh kota Pina. Sekarang dia koma begini, masih pura-pura jadi janda setia. Benar tidak apa-apa? Tentu saja tidak. Tapi aku bisa apa lagi? Ada aku di sini. Aku bisa membantumu menyusup ke ruang kerja Jovan. Curi segel miliknya untukku. Aku akan palsukan surat wasiat atas namanya, lalu pindahkan semua kekayaannya kepadamu. Setelah dia mati, aku akan menikahimu. Sungguh? Sekarang kau denganku. Mana mungkin aku biarkan kau menderita. Kau yang terbaik. Zoe, beraninya kau. Bukannya aku sudah mati? Di mana aku? Kenapa kepalaku banyak memori aneh? Apa aku bangkit di tubuh lain? Ada apa ini? Biasanya dia jatuh dalam pelukanku dengan mudah. Kenapa tiba-tiba dia mendorongku? Zoe, ada apa? Apa kau tidak enak badan? Mundur, sepupu. Suamiku sedang koma dan kau mau sentuh aku. Apa tujuanmu sebenarnya? Dia memanggilku sepupu. Kau lupa? Jelas-jelas kau yang mengajakku ke sini. Bukannya kau bilang lebih menantang kalau kita main di depan Jovan? Pemilik tubuh ini benar-benar bodoh. Jelas-jelas sepupu suaminya memanfaatkan dia. Bisa-bisanya dia main sama pria ini. Bukannya kakak sepupu yang berencana mendekatiku dengan tujuan buruk. Kalau aku tidak ikut bermain, mana mungkin niat jahatmu terlihat. Apa maksudmu? Suamiku koma. Kalau kau dapatkan segelnya, kau bisa palsukan semuanya. Kau minta aku mencurinya supaya kau bisa ambil alih grup Queen, kan? Aku terlalu meremehkanmu. Oke, cukup pura-puranya. Apa yang kita lakukan tadi sudah aku rekam semuanya. Kalau tidak mau keluarga Queen yang lain tahu soal ini, lakukan sesuai perintahku. Kamu apa? Kau...
Sekarang jaminanmu sudah hilang. Tapi aku bisa buktikan kau mau mencuri segel punya Jovan. Kalau pemegang saham sampai tahu, apa kau masih bisa tinggal di perusahaan? Zoe, tadi aku cuma sedikit bercanda denganmu. Jangan dengarkan ya. Aduh, maafkan aku. Jangan anggap serius. Aku pergi dulu, ya. Ini ulahnya Zoe. Seorang wanita yang tidak berguna, bodoh dan licik. Kenapa tiba-tiba berubah begitu? Apa dia merencanakan hal baru lainnya? Zoe, tidak perlu antar. Aku tahu jalan. Kau di sini saja. Sejak kapan dia jadi sehebat itu? Aku mau memperingatkanmu. Kalau berani buat rencana lain sama keluarga Queen, sebaiknya pikir 2 kali. Bisa tahan berapa lama lawan aku? Aku mengerti. Tenang saja, Zoe. Perselingkuhannya, apa memang untuk menguji tujuan Leon? Dia melihatku. Barang di ruangan ini luar biasa. Apa ini? Meski aku sudah dapat informasi soal dunia ini dari si pemilik tubuh, tapi semua ini benar-benar sangat menarik. Ini Mau apa dia? jadi ini adalah Jovan dan adik-adiknya. Dari standar di dunia ini, Jovan adalah pemuda yang jenius. Orang tuanya sudah meninggal saat dia 20 tahun, diambil alih keluarganya. Cuma dalam 4 tahun, dia ubah perusahaan jadi peringkat 3 besar. Sayangnya, keluarga cabang Queen ini benar-benar kacau sekali. Keserakan dan masalah internal, juga saudaranya yang tidak berguna. Yo, malam hari ini semuanya aku yang traktir. Yo, Terima kasih. Ini adalah adik laki-laki dari Pak Jovan. Pak Jovan sangat memanjakan saudaranya. Tidak ada orang yang Ya. lebih bersenang-senang dari mereka. Yang itu, dia adik perempuan Jovan, Hailey. Sangat naif dan bodoh. Pacarnya sangat bajingan. Dia habiskan 30 miliar buat pria itu setahun. Keluarga Queen ternyata cukup kaya. Kalau aku bisa menikahi Jovan, semua kekayaannya akan jadi milikku, kan? Ayo, DJ mainkan musiknya. Pesta sampai pagi. Keluargamu besar, dikelilingi sanak saudara, tapi tidak ada satupun yang bisa meringankan bebanmu. Saat Jovan koma, dia sendirian. Sementara itu saudaranya mengincar tahta grup Queen. Aku berperang bunuh musuh, akhirnya dikhianati oleh adikku. Takdir kita anehnya mirip sekali. Karena aku di sini, kau tenang saja. Aku akan melindungi keluarga kita dan juga perusahaan. Dia bilang mau melindungi keluarga. Apa dia masih Zoe yang itu? Tuan Finn, kau membawa dokter untuk Jovan. Iya.
Ini pasti yang disebut ponsel di dunia ini. Halo? Bu Zoe, Pak Zion berantem dengan orang di bar. Tidak ada yang berani hentikan. Pak Sofan, bukannya Anda bilang Zoe bersekongkol dengan Leon dan kita memergokinya lalu mengusirnya hari ini? Baru saja aku lihat dia menyambutku dengan tenang. Dia seperti orang yang berbeda. Leon akan curi segelnya lagi. Sementara Zoe, perubahan rencana. Dia belum makan umpannya. Biarkan dia sementara waktu. Bagaimana perusahaan? Semuanya normal. Sejak ada orang yang mau meracuni Anda di perusahaan, pelakunya belum lakukan apapun lagi. Aku tidak mati, cuma koma. Wajar kalau mereka diam dulu. Tapi, serangga kecil seperti Leon mulai tidak sabar. Peracun itu tidak akan diam selamanya. Untungnya, kita sudah perketat keamanan setelah Zoe meracuni Anda. Kalau tidak, racun itu mungkin sudah membuat Anda... Waktunya menaikkan suhu dan bersihkan si peracun. Umumkan kabar kondisi kritis. Beritahu semua di grup Queen. Aku sekarat. Baiklah. Pak Jovan, Zion terlibat perkelahian di bar. Lawannya seperti sengaja memancing dia. Pak Jovan, biar aku jemput dia sekarang. Zion, biar aku perjelas ya. Ini duel 1 lawan 1. Kalau kau kalah berlutut, minta maaf dan mengakui kalau kau bukan siapa-siapa tanpa adanya keluarga Queen. Jangan banyak bicara. Duel ini sudah pasti aku yang menang. Yang berlutut dan memohon nanti, itu kau. Ayo. Up. Ah. Siapa? Tidak tahu. Kenapa kesini? Siapa suruh ikut campur? Kau buat masalah di bar. Manajer bar tidak tahu hubungi siapa. Jadi dia menelpon aku. Sekarang ikut aku pulang. Zion, siapa wanita ini? Seenaknya ikut campur. Kau tidak akan pergi begitu saja cuma karena dia suruh kan? Kalau iya, aku pemenang di duel ini. Tidak ada yang bisa ikut campur. Tadi cuma kebetulan. Ayo ulangi lagi. Ini bukan urusanmu. Pergilah. Aku ini kakak iparmu. Artinya di keluarga. Aku punya hak untuk mengaturmu. Oh, Zion. Dia kakak iparmu. Wanita matre yang pakai segala cara buat masuk ke keluarga Queen itu. Apa keluargamu mulai berantakan ya? Sampai biarkan wanita yang mengatur. Jae-san, bicara satu kata lagi kau lihat saja. Kau Tuan Jaya. Aku tidak tahu kau dan adikku pertaruhkan apa di sini. Kami sedang pertaruhkan ruang VIP terakhir di tempat ini. Dia memaksa duel denganku dan juga bertaruh. Pemenangnya dapat ruangan VIP. Dan yang kalah harus berlutut minta maaf dan mengakui dirinya sampah. Oke. Kalau begitu ayo kita naikkan taruhannya. Kalau kau kalah, kau berlutut minta maaf sama aku dan juga keluarga Queen. Boleh. Terserah kau mau tambahkan taruhan berapapun itu. Yang jelas Zion memang pecundang, sampah. Dia tidak bisa menang dariku. Siapa yang bilang tidak bisa? Aku buat kau makan kata-katamu itu. Karena aku yang ajukan taruhan, tentu saja aku yang akan melawanmu. Ah? Kau? Kau? Nyonya Zoe, ini hal yang paling lucu yang aku dengar di tahun ini. Kau tidak berpikir karena bisa tahan satu pukulanku tadi? Terus merasa dirimu hebat?
iya kan? Kenapa kau menantangnya? Berhenti permalukan kita. Tadi kau melawan dia kan? Tentu saja, aku juga harus melawannya. Lagi pula, dari mana kau tahu kalau aku akan permalukan keluarga Queen? Ayolah, sudah jelas. Sudahlah, sana cepat pergi. Ini antara aku dan Jai. Aku bisa mengurusnya sendiri. Itu Nyonya Zoe. Sebaiknya dengarkan saja adik iparmu ini. Kalau aku sampai melukaimu, nanti orang-orang bilang aku menindas wanita. Aku tidak bisa tahan dipermalukan seperti itu. Tenang saja, luka itu bagian dari pertarungan. Kalau nanti kabarnya ini sampai menyebar, yang bertarung bisa memperjelas kabarnya. Jadi Tuan Jai, majulah. Maju apanya? Kau sudah gila ya? J itu juara 3 kali pertandingan tinju di kota. Dia terkenal kejam. Aku bahkan sulit pertahankan diri. Kau ini wanita, mana bisa lawan dia? Kau tidak perlu khawatir. Aku pasti memenangkan pertarungan ini. Tuan Jai, Nyonya Zui bilang mau mengalahkanmu. Kau takut tidak? Oh, aku gemetar sekali tahu. Bahkan ahli bela diri taekwondo saja tidak bisa menyentuh Tuan Jai. Dengan tangan dan kakinya yang kurus itu, sudah pasti dia akan dihancurkan dengan mudah. Bahkan mungkin kita akan melihatnya menangis dan memohon ampun. Kalian cari mati ya? J, kendalikan anjingmu. Kau ini antara kita. Kita sendiri yang bereskan. Buat apa libatkan keluargaku? Zoe, tolong. Aku mohon padamu. Ini pertarunganku dengan Jai. Jangan ikut campur. Dia cuma sengaja cari masalah. Niatnya buruk. Kau bisa terluka. Dia khawatir padaku. Sepertinya bocah manja ini masih bisa tertolong. Aku sudah bilang, tidak perlu khawatirkan aku. Aku tidak khawatir. Kau ini istrinya Jovan. Kalau kau dipukuli, kami akan malu tahu. Jadi bertarung tidak sih? Apa Zion dan Nyonya Zoe mau mundur saja ya? Atau sengaja mengulur waktu? Kalau Zion ternyata melindungi Zoe, kalau aku pukul Zoe, Zion pasti hilang kendali dan serang aku. Terus aku tinggal balas dia, rekam dan unggah ke internet. Dengan begini reputasi Zion sebagai si bodoh sudah dipastikan. Tuan Zion ada di sini. Kenapa dia juga di sini? Kalau dia tidak mau, aku buat dia mau. Gawat. Berhenti. Awas. Gawat. Terlambat. Kenapa bisa? Aku paling benci bajingan kecil licik sepertimu. Lepaskan aku. Dia beneran menjatuhkan Jai. Bahkan menginjaknya. Zoe, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi Tuan Jai, serangan diam-diammu gagal. Taruhan kita selesai. Kau kalah. Sekarang, waktunya hormati taruhanmu. Tadi tidak termasuk. Tidak mau mengaku? Oke. Kalau begitu, akan aku sebarkan kejadian hari ini. Biar orang yang menilai. Kalah setelah gagal menyerang diam-diam. Apa masih terhitung kalah bertarung? Jay sengaja memancing Tuan Zion. Berharap dia kalah dan mempermalukannya di publik. Tapi kalau tersebar serangannya yang gagal, Jela yang akan dipermalukan. Lebih parah dari kalah bertarung. Oke. Aku kalah. Jay, karena kau mengaku kalah, cepat berlutut dan minta maaf. Terus bilang kau pecundang. Aku tidak kalah darimu. Betul tidak kalah dariku. Tapi kau kalah dari kakak iparku. Nyonya Zoe, aku salah.
Aku minta maaf padamu dan keluarga Queen. Aku mengakui aku ini pecundang. Bagus. Karena Tuan Jai sudah mengaku dirinya pecundang, aku tidak akan buang waktu lagi. Berdirilah. Zoe, Zion, kalian tunggu saja. Apa yang ku alami, aku akan buat kalian membayarnya. Kau bilang, dalam satu gerakan Zoe mengalahkan serangan diam-diam Jai dan membereskan masalah Zion. Benar, Pak Zofan. Dia berubah sekali. Apa sikapnya yang dulu itu cuma acting? Aku sudah selidiki sebelum menikah. Dia tidak acting waktu itu. Kau cari tahu lebih jelas. Apa dia punya kembaran? Dan juga cari tahu dia menghubungi siapa. Baik. Itu terima kasih sudah membantuku hari ini. Berlutut. Hah? Kau pikir aku mau berlutut? Kenapa Aku bilang berlutut. Kenapa harus teriak? Kak Jovan masih koma di atas. Jangan ganggu dia. Lantainya sedikit kotor. Bukannya bagus kalau bangunkan dia. Kalau dia bangun, kau bisa teruskan peranmu jadi bocah manja. Tapi kalau dia sakit begini, banyak orang yang mengincar perusahaan. Aku tidak minta kau lakukan sesuatu. Cukup berhenti membuat masalah. Aku buat masalah. Di bar tadi, Jay yang sengaja memancingku. Dan juga, jangan karena bantuanmu jadi bisa kendalikan aku. Kau pakai cara licik untuk menikahi kakakku. Selama dia tidak mengakuimu, kau tidak akan pernah jadi keluargaku. Kau sadar itu pancingan? Dan kau masih terpancing? Kau sebodoh ini. Soal kelicikanku menikahi Jovan, aku memang salah. Tapi aku masih tetap istri sah dari kakakmu. Mana mungkin bukan keluargamu. Kalau kau peduli dengan keluargamu, dengarkan aku baik-baik. Atau aku patahkan kakimu. Dia beneran serius. Wanita ini kenapa kasar sekali padaku? Bersikap demi keluarga, aku pasti lakukan yang terbaik buat keluarga Queen. Tidak perlu dia kasih tahu. Kau pikir aku akan menurut tidak ke bar? Aku tidak akan pergi kok. Aku akan jaga sikap. Hari ini, Jai sepertinya menargetkan Zion. Tapi sebenarnya menyerang keluarga. Dari awal targetnya memang keluarga Queen. Keluarga ini dalam posisi berbahaya. Waktu dulu Jovan mengurus semuanya sendiri. Entah tiap hari bereskan berapa masalah. Sepertinya aku harus lebih hati-hati. Sampah. Aku suruh kau buat Jen permalukan dirinya sendiri. Itu semua demi menunjukkan ke para pemegang saham. Kalau dia cuma anak yang tidak berguna. Begitu saja kau tidak bisa, ha? Semua salah Zoe. Kau dikalahkan wanita. Kau bangga? Aku ingatkan sekali lagi, kalau kau tidak berguna untukku, kembali saja kau. Jadi anak haram yang tidak diakui siapapun. Pergi. Iya. Ayah. Sejak kau diracuni itu, akhirnya kau sekarat juga. Halo. Suruh orang periksa apa kondisi Zovan itu sungguhan. Lalu, bantu aku curi cap miliknya. Waktu aku masih perang, aku tidur pakai alas anak panah. Sekarang jadi selembut ini, aku tidak terbiasa. Ada yang datang. Denyut nadinya lemah, nyawanya memudar.
Tanda umum orang sekarat. Jovan ternyata benar sekarat. Aku baru saja sebarkan rumornya. Dan si Dalang sudah kirim orang buat menyusup. Suara apa itu? Sudah semalam ini, siapa di atas? Disimpan di mana sih cap punya Jovan? Dapat. Menyusup dan mencuri di Villa Queen, siapa yang menyuruhmu? Kau tidak apa-apa. Jelas-jelas nadimu tadi. Denyut nadimu palsu. Ternyata tidak bodoh. Aku tanya sekali lagi. Siapa yang menyuruhmu? Iya. Iya. Zoe. Dia tidak boleh tahu aku tidak koma. Kenapa Jovan di sini? Jangan-jangan. Apa dia mau menculik Jovan dan melukai kami? Siapa kau? Kenapa kau mau menculik suamiku? Pergi. Kau mau kabur? Ada. Kenapa wanita ini lebih kuat dari Jovan? Katakan, kau mau apa? Menyusup dan menculiknya? Zoe, kenapa ribut-ribut di tengah malam begini sih? Kakak? Pria ini mencoba menyusup ke dalam rumah. Dan dia juga mencoba untuk menculik kakakmu Jovan. Tapi dia tidak mau bilang alasannya. Beraninya sentuh kakakku, habis kau. Aku telepon polisi. Jangan polisi, aku tidak culik orang. Aku cuma mau periksa denyut nadi Tuan Jovan. Lihat, dia bahkan tidak benaran koma. Dia tidak sakit. Dia sungguh tidak apa-apa. Dia pura-pura sakit untuk menipu kalian supaya dia bisa ambil alih sepenuhnya grup Queen dan usir semua pemegang saham. Dia coba provokasi Zion dan Zoe. Kalau mereka percaya akan jadi masalah besar. Coba menipuku. Buat aku ragu pada Jovan, dikira aku bodoh. Para dokter negara ini memastikan dia koma. Jadi berhenti omong kosong. Bahkan kalau Jovan pura-pura, aku akan senang dia sehat. Aku berkata jujur. Aku kerjakan semuanya. Zoe, serahkan dia. Aku bawa dia ke kantor polisi. Sepertinya dia suka lari, tapi sekarang tidak bisa. Pergilah. Ayo. Aku melewati satu hal detail. Jovan di ruangannya. Kalau pencuri mau dia, kenapa harus lewati ruang belajar? Kecuali Jovan datang ke sini sendiri. Apa mungkin dia pura-pura? Kenapa hening? Aku dengar kalau kau angkat lengan pasien koma, lengan itu akan tetap kaku. Hari ini, akhirnya kulihat keajaiban ini. Zoe curiga aku pura-pura. Nah, karena kau sedang pingsan, Jovan, kau tidak keberatan kan? Bahkan kalau mau uji aku, trik kecil ini terlalu jelas. Itu cuma sekedar ujian kecil. Sepertinya kau beneran koma, Jovan. Tepat sekali. Aku juga belajar gerakan baru. Tekanan ringan saja sudah bikin rasa sakit yang luar biasa. Karena kau tidak akan rasakan, mari kita coba. Dia mau apa? Tidak bereaksi. Coba lagi. Sepertinya aku butuh latihan lagi. Mari kita coba lagi. Lagi?
Apa dia beneran pingsan? Lupakan. Pencuri itu pasti yang sudah memindahkan Jovan karena alasan lain. Zui, kau wanita pertama yang berani memukulku. Tenaga di tubuh ini masih terlalu lemah. Dengan tubuh asliku, aku bisa mengangkat 2 Jovan sekaligus. Apa dia sedang menciumku? Syukurlah dia pingsan. Atau aku tidak akan lupa rasa malu ini. Di medan perang aku terus menghadapi kematian, tidak pernah takut. Sekarang cuma 1 ciuman membuat aku sangat gugup. Sekarang aku harus pergi. Bagaimanapun harga diriku lebih terancam. Tunggu, jantungku tidak sakit lagi? Halo, Zion bawa pencuri itu ke polisi. Ikuti jejak pencuri itu. Lihat dalang di balik ini. Juga, dia tahu kalau aku pura-pura. Pastikan dia tetap diam. Bocornya kabar tentang kondisiku. Baik, Pak. Setelah penantian ini, akhirnya aku mengenalmu. Pak, pencuri yang masuk ke Villa Queen dikirim oleh Jason, pemegang saham utama, paman Anda. Dialah yang mengirim Jay untuk provokasi Zion meracuni Anda. Aku tahu dia ambisius, tapi tidak pernah sampai sekejam ini. Laporkan Jason sekarang saja, jangan dulu. Kalau dia meracuniku, dia sudah siap untuk warisi grup Queen setelah aku tiada nanti. Maksud Anda Jason menyuap dewan direksi? Dalam 2 hari, grup Queen adakan rapat dewan bulanan. Umumkan karena aku dalam keadaan koma. Kita akan pilih CEO sementara. Ini sesuai dengan anggaran dasar yang baru. Baiklah. Oh ya Pak, kami sudah selidiki tentang Nyonya Zoe. Apa yang kau temukan? Apa yang kau temukan? Selain Leon, Nyonya tidak bertemu siapapun. Juga tidak punya saudari kembar. Tapi perilakunya masih mencurigakan. Apa kita usir dia dari keluargamu dan menahannya saja? Tidak boleh mengganggu rencana. Tidak perlu. Dia tidak mempengaruhi rencana. Aku akan mengawasi Zoe. Kau urus saja tugasmu. Baiklah. Pak, orang yang tadi malam gagal curi segel Jovan. Zion menangkapnya dan menyerahkan ke polisi. Bodoh. Siapa yang kau rekrut? Bahkan tidak bisa urus Zion. Tapi pengacaraku konfirmasi dari orang itu Jovan sedang sekarat. Juga aku dengar mereka mau pilih CEO sementara pada rapat selanjutnya. Baguslah. Setelah lama menyuap, Dewan Direksi Grup Queen akhirnya usaha itu membuahkan hasil. Bahkan tanpa cap persetujuan. Begitu aku jadi CEO sementara, maka Grup Queen akan menjadi milikku. Selamat, Grup Queen akan jadi milikmu, Pak. Tapi, untuk jaga-jaga kita harus hentikan peserta yang dukung Jovan. Mari, kita targetkan adiknya dulu. Iya. Kau di sini? Tepat sekali, makanlah. Kau yang masak? Aku kira tidak bisa. Aku kira tidak bisa. Salahku. Pemilik asli tubuh ini tidak bisa masak. Tapi setelah lama di militer, kalau aku tidak bisa masak, aku pasti kelaparan. Aku baru belajar buat ini dari resep. Cobalah.
Paha ayam ini aku buat cuma untukmu. Hadiah untukmu karena kau sudah menangkap pencuri itu semalam. Ini hadiah pertama sejak orang tuaku tiada. Aku sudah dewasa, siapa yang peduli hadiah? Cuma bawa pencuri ke polisi itu bukan hal yang besar. Makanlah. Paha ayam ini ukurannya kecil. Tunggu aku akan segera keluar. Hailey, kau kembali. Cuci tangan dan makan. Dia adiknya Jovan, Hailey. Tidak, aku cuma ambil sesuatu. Kau baru kembali, kau mau kemana? Bukan urusanmu. Oh iya, saat Zoe dekati Jovan, dia lebih dulu berteman dengan Hailey, lalu memanfaatkan dia untuk menjebak Jovan. Jadi setelah Zoe dan Jovan menikah, Hailey paling membenci Zoe. Hailey, kau terdengar senang saat telepon tadi. Kabar baik ya? Katakan. Zion, dengarkan aku. Zack, dia melamarku. Aku ke sini untuk ambil pasporku. Lalu kami ke Arkania untuk menikah di sana. Tunggu. Oh. Tidak sakit kan? Kau 19 tahun nikah serius? Karena itulah aku 19 tahun, jadi aku ke Arkania untuk menikah. 19 tahun itu legal untuk menikah di Arkania. Hai, lihat itu. Adik Jovan satu-satunya, Hailey. Naif dan mudah diperdaya. Pacarnya itu sampah. Hailey habiskan 30 juta setahun untuknya. Ayah bersulang. Jadi pria yang kau nikahi, yang sudah menghabiskan 30 juta uangmu. Aku cinta dia, aku mau habiskan untuknya. Ada apa dengan selera Hailey? Kok bisa dia suka sama pengemis? Aku tidak izinkan pernikahanmu itu. Memangnya kau bisa apa? Ini adalah hidupku. Bukan urusanmu. Zoe benar, aku juga tidak setuju. Zion, kau ada di pihaknya dia. Kau lupa dia manfaatkan aku untuk mendapatkan Jovan. Aku begini karenamu, jangan pergi. Demi aku, kau cuma pengkhianat. Lihat, cuma Zack seorang yang peduli padaku. Kuputuskan, aku akan menikahi dia. Queen yang mendanai kau, tapi kau anggap mereka buruk. Sedangkan pria yang habiskan 30 juta, kau anggap itu bagus. Uang. Cuma itu yang dipedulikan. Zack tidak dangkal seperti dirimu. Oh, dia tidak. Tapi diambil 30 juta darimu. Tapi dia sungguh cinta aku. Cuma dia yang bisa kasih kebahagiaan. Perkataanmu itu, kau cemburu, aku dicintai kan? Hailey, makanlah. Tidak lapar. Ketemu. Hah? Siapa di sana? Buka pintunya sekarang. Berhentilah. Aku sudah mengunci pintumu. Beraninya kau kunci aku. Karena aku adalah istri kakakmu. Cepat buka sekarang juga. Aku peringati, kalau kau tidak buka, ku telepon polisi. Ini penahanan ilegal. Itu tidak masalah. Disiplinkan dirimu itu adalah masalah keluarga. Polisi tidak akan ikut campur. Untuk mencegah kau buang waktu polisi, Zion, tolong kau ambilkan pengganggu sinyal. Letakkan di sini. Zoe, buka! Kau tidak bisa begini. Zack sudah menungguku. Buka pintunya sekarang. Biarkan aku keluar. Zoe, biar aku bicara padanya lagi. Mengurung Hailey. Bagaimana kalau dia lakukan sesuatu nanti? Biarkan kau dengar suara itu? Bisa kau tenangkan dia? Kau tenang saja. Aku di sini. Dia tidak akan melakukan hal gila. Keluarkan aku! Ketuk saja sepuasnya. Bahkan kalau tanganmu sampai patah, tidak akan ada yang datang ke sini. Dasar Zoe! Kau cepat kembali dan buka pintunya! Buka, Zoe! Jangan tunggu di bandara. Hailey dikunci di rumah. Dia urus masalah lain untukku. Halo, nomor yang... Sial. Katanya ambil pasportnya. Kenapa lama sekali? Tidak angkat telepon juga. Apakah dia mundur? Di kartu ini ada 50 juta. Yakinkan Hailey untuk menikahimu di Arkania sekarang.
Tidak cuma uang ini semua milikmu. Setelah selesai, akan aku berikan 50 juta lagi. Baiklah. Menikahi Hailey berarti dapat seluruh hartanya. Ditambah 100 juta itu. Tidak mungkin akan aku lewatkan. Aku sudah memohon. Dia tidak mau makan, berteriak terus. Biarkan dia kelaparan. Siapa itu sedini ini? Siapa? Zion. Aku pacarnya Hailey, Zack. Jadi kau Zack, kau membawa adikku ke Arkania? Jangan cari masalah, kau sendiri yang datang, iya kan? Tenanglah, aku tidak bohong. Aku sungguh mencintainya. Cinta dia, katamu. Cuma omong kosong saja. Zoe. Biarkan dia masuk. Orang yang sama yang menjilat itu kini duduk posisi tinggi sebagai ratu baru keluarga Queen. Setelah menikahi Hailey, aku akan mengusirnya. Zoe. Tuan Zack, duduklah. Ingatan tubuh ini menunjukkan kalau Zack menguras Hailey dengan berjudi, berzina, dan goda secara online setiap hari. Apa niat baik dari pernikahan ini? Jelaskan, kenapa tiba-tiba lamar Hailey? Aku lamar karena aku cinta dia dan mau menghabiskan hidupku dengannya. Nyonya, tolong berkati kami. Dengan kakaknya yang sedang koma, kau bawa Hailey yang polos dan berusia 19 tahun ke Arkania untuk menikah sekarang? Tidak masuk akal. Apa ini benar-benar sungguh karena cinta? Kuberikan kesempatan terakhir. Katakan sejujurnya, kenapa kau tiba-tiba lamar Hailey sekarang? Tanya sebanyak apapun, jawabanku sama. Karena aku cinta dia. Zoe, karena kau sangkal semua, lalu kau bisa apa? Kau sedang apa? Katanya, ponsel menyimpan semua rahasia seseorang. Kalau kau memang sangat cintai dia dan mau nikahi dia, biarkan aku periksa rahasia apa yang kau sembunyikan dari Hailey. Cepat kembalikan. Kalau kau masih mau lenganmu, bersikap baiklah. Hah, Tuan Zack, keluargamu ini pasti keluarga besar ya? Di sini aku lihat kau ada 8 ibu dan 12 bibi. Tuan Zack, kau dan bibimu pasti sangat dekat. Sudah larut, dan dia masih minta kau pilihkan gaun. Dasar kejam. Cepat kembalikan sekarang. Akan kulupakan kejadian ini. Kalau aku menikahi Hailey, kau akan dapat apapun. Oh, Kau melalui banyak hal untuk bergabung ke Queen. Tapi nanti kau akan disingkirkan Queen. Itu pasti menyakitkan. Tenang saja. Setelah aku menikahi Hailey, aku akan membantumu. Kita bersama. Queen akan menjadi milik kita. kau berhentilah bermimpi. Kau tidak akan bisa menikahi Hailey. Tidak akan. Kau itu tidak tahu. Hailey sangat ingin menikahiku. Cukup satu kata dariku. Dia pasti akan langsung setuju. Hailey. Hailey. Zack, aku benci kau. Hailey, biar aku jelaskan. Jelaskan apa? Kau bohongi aku. Katamu pasangan harus saling percaya. Aku tidak pernah periksa ponselmu, tapi kau malah hianati aku. Setiap ibu dan bibimu kirim pesan padamu. Kukira keluargamu memang sangat dekat. Tapi ternyata, itu semua cuma permainan licikmu. Kau sungguh menikmati jadi peliharaan mereka. Hailey, dengarkan aku. Itu dia. Zoe telah menjebakku. Aku tidak bersalah. Berhenti berbohong. Barusan siapa yang bilang?
Tidak ada yang mau aku. Sebut aku anjing liar. Keluar. Aku tidak mau lihat kau lagi. Keluar. Hailey, berikan aku kesempatan. Cepat nyala, apa kau tuli? Kalau kau tidak mau pergi, ku telepon polisi. Zion, panggil. Laporkan penipuan, targetkan Hailey 30 juta, dan bawa dia kabur ke luar negeri. Baik, aku pergi. Aku pergi. Nyala. Masih berani lihat? Beraninya. Kenapa lihat aku? Jangan kira aku akan berterima kasih padamu. Kau juga bukan orang suci. Kau penyihir. Saat Jovan sadar, kupastikan dia menceraikanmu. Hailey, dasar. Dia cuma ngambek. Jadi hiraukan saja. Aku akan bicara. Tidak ada kebaikan tanpa balasan. Terserah. Pemilik tubuh ini dulu memanfaatkan Hailey. Memang masuk akal. Dia masih benci aku. Bodoh, tidak berguna. Yang harus dilakukan cuma tipu gadis agar nikah dengannya. Kau bisa dia gagal dalam hal sederhana. Pak, besok rapat pemegang saham. Vin baru kasih tahu acara akan dimulai tepat jam 2 siang besok. Sepertinya aku harus undang orang itu besok. Tuan Vin, besok akan ada rapat bulanan di grup Queen kan? Aku akan hadir ke sana untuk menggantikan Jovan. Apa dia akan menghadiri rapat? Nyonya, aku takut itu tidak pantas. Aku tidak meminta pendapatmu. Aku beritahu kau. Karena Jovan sedang sakit, aku sebagai istrinya, aku harus mewakili dia dalam rapat itu. Mau tidak mau, kau harus mengizinkan aku. Tapi besoklah saat Tuan singkirkan semua penentang. Kalau Zui merusak semua ini, Kenapa? Apa ada masalah? Tidak ada. Nyonya, rapat pemegang saham besok jam 2. Akan aku jemput jam 1 siang dari Villa Queen. Beberapa hari ini, aku telah mengetahui situasi dari grup Queen. Sejak kau sakit, para pemegang saham merencanakan untuk menggantikanmu. Agenda rapat kali ini akan pilihkan CEO sementara. Tapi tenang saja, aku ada di sini. Tidak akan ada yang bisa mengambil posisimu sebagai CEO. Zoe, terima kasih. Apa dia baru tersenyum? Jovan, bangun. Apa kau bisa dengar aku? Jovan, Jovan. Apa aku salah lihat? Hampir saja ketahuan. Setelah besok, sandiwara ini akan berakhir. Siapa menurutmu yang seharusnya jadi CEO sementara? Karena Pak Jovan tidak lagi menjabat, adiknya Zion harusnya ambil alih. Zion itu cuma omong kosong. Apa dia bisa? Menurutku, paman Pak Jovan, Jason akan lebih cocok. Benar-benar setuju. Aku juga pilih Pak Jason. Meski rencanaku untuk hancurkan Zion gagal, tapi apa dia pantas untuk di levelku? Posisi sementara ini akan menjadi milikku. Aku tidak setuju. Kenapa dia di sini? Semuanya maaf. Sudah menunggu. Semuanya maaf. Sudah menunggu. Zoe, hari ini rapat pemegang saham grup Queen. Untuk apa di sini? Jason, itu pertanyaan yang lucu. Jovan sedang sakit. Jadi sebagai istrinya, aku hadiri rapat atas namanya. Kau?
Katanya Jason itu adalah orang yang sangat ramah. Tapi dia sangat menentang aku datang. Apa dia takut sesuatu? Aku di sini cuma mewakili Jovan, bukan untuk menjadi CEO grup Queen. Kenapa kau sangat mengusir aku? Kau? Kalau sudah tidak ada keluhan lainnya, bisa kita mulai rapatnya. Sudahlah. Zoe di sini lalu kenapa? Dia tidak bisa hentikan rencanaku. Vin, ayo kita mulai saja. Tujuan rapat ini, aku yakin kalian semua sudah tahu. Sudah sebulan Pak Jovan tidak sadarkan diri. Sesuai dengan peraturan, kalau CEO tidak bisa urus perusahaan, kita perlu pilih CEO sementara. Sekarang, ajukan diri kalian sendiri atau rekomendasi calon yang cocok dengan posisi tersebut. Aku pilih Pak Jason untuk jadi CEO sementara. Omong kosong. Joy, kau memfitnahku. Aku cuma bercanda saja. Kenapa kau berlebihan sekali? Mungkin para pemegang saham itu pilih kau karena mereka kagum denganmu. Mereka yakin kau yang tepat pimpin grup Queen. Iya, benar. Itu benar. Zoe sengaja mempermainkanku. Awalnya aku cuma mau periksa apa Jason suap seseorang. Tapi dia malah jadi marah. Mungkin aku tepat sasaran, Jason. Sekarang semuanya sudah tahu permainanmu. Karena Pak Jason dan Pak Zion mau calonkan sebagai CEO sementara, mari kita resmikan pemilihan ini. Sekarang yang mendukung Pak Zion, silakan untuk angkat tangan. Empat suara. Aku sudah soroti ambisi dari Jason. Tapi cuma 4 dari 8 yang mendukung Zion. Zoe, trik kecilmu tidak berpengaruh. Sisanya ada dalam genggamanku. Baiklah, Vin. Sekarang saatnya mulai untuk memberikan suaraku, kan? Sekarang bagi yang mendukung Pak Jason, silakan angkat tangan. Tidak mungkin. Kok cuma 4 suara? Aku golput. Jadi Zion dan Jason hasilnya seri kan? Sepertinya para pemilih ini penggemar setia dari Jason. Ayo, ke perusahaan. Baik, Pak. Sepertinya hari ini kita tidak akan memilih. Tidak. Pemungutan suara belum selesai. Masih ada satu lagi yang belum hadir. Dia akan datang sebentar lagi. Masih ada satu Masih lagi. satu lagi. Siapa itu? Iya, siapa? Aku tidak tahu. Maaf. Aku terlambat. Kenny? Kenny? Dia itu adalah adik kandung Jovan yang suka keliling dunia dan sok mencolok. Kenny. Kenapa dengan kakinya? Kenapa tiba-tiba Tuan Kenny di sini? Aku juga pemegang saham grup Queen. Aku akan berikan suaraku. Untuk pamanku, Jason Queen. Setelah urusan Hailey gagal total, aku memasukkan rekaman untuk menipu Kenny. Berkata bahwa Zion mengkhianati Jovan untuk merebut grup Queen. Tidak disangka dia benar-benar termakan. Zoe, aku sudah menyiapkan semua fondasi ini. Apa yang kau punya untuk melawanku? Kenny. Kenapa? Karena kau telah mengecewakan Jovan. Kau tidak pantas untuk menjadi CEO sementara grup Queen. Mengecewakan bagaimana? Kenny, apa ada kesalahpahaman antara kau dan Zion? Kenny tidak akan mengatakan itu, kecuali Jason bicara sesuatu padanya. Dasar bodoh. Kau percaya perkataan siapa saja? Kau memakiku. Kau pikir kau siapa? Cuma wanita licik yang masuk ke keluarga Queen, berlagak seperti kau bagian dari kami. Dan kau? Kau bisa-bisanya mengkhianati sanak saudara sendiri. Itu yang buat kau bisa jadi bagian dari kami. Atas dasar apa kau mengatakan aku bukan Queen? Aku sudah dapatkan tempatku. Lebih dari mereka semua. Kenny, kenapa kau buang-buang tenaga?
Seperti yang kau katakan, dia bahkan bukan seorang Queen. Dia tidak punya hak untuk ikut campur urusan grup Queen ataupun keluarga Queen. Benar. Aku tidak perlu menjelaskan. Intinya, aku berikan suaraku untuk Jason. Sekarang Jason punya lebih banyak suara daripada Zion. Finn, saatnya umumkan CEO sementara grup Queen. Tidak disangka Tuan Kenny tiba-tiba muncul dan mengacaukan segalanya. Bagaimana sekarang? Kenapa Tuan Jovan belum juga datang? Cepat, Finn. Saatnya umumkan hasil. Jason, buru-buru sekali. Hah? Jovan, kau sudah sadar? Tuan Jovan, kau baik-baik saja? Iya. Sekarang aku baik-baik saja. Jason cukup kecewa ya? Tidak seperti itu. Jovan, Zion berusaha mengambil alih grup Queen. Jason melakukan ini untuk Diamlah, Tuan Jovan. Aku melakukannya untuk perusahaan. Aku berusaha melindungi perusahaan. Benarkah? Lalu kenapa kau meracuniku? Menyuap pemegang saham dan bahkan menjebak saudara-saudaraku. Apa maksudnya? Dia tahu segalanya. Tuan Jovan Tuan baik-baik Jovan saja, tidak bagus. apa-apa Jadi ternyata. penyakit Tuan Jovan disebabkan oleh racun Jason. Baru saja Nyonya Queen bilang, Jason Queen menyuap pemegang saham. Jadi itu benar. Bisa menyimpulkan semua ini dengan cepat sekali. Cuma ada satu penjelasan, Jovan itu tidak koma. Jadi, dia sudah tahu tentang semua yang telah kulakukan selama ini. Kalau di duniaku, Jovan akan jadi seorang ahli strategi yang luar biasa. Tuan Jovan, aku tidak melakukan semuanya itu. Tidak ada yang benar. Aku lihat seluruh proses pemungutan suara di Rapa. Dan Jason, menurutmu bagaimana aku bisa tahu tentang semua ini? Segala hal yang telah kau lakukan di kelompok selama bertahun-tahun, aku tahu semuanya. Kau tidak pernah diracun. Kalau aku tidak pura-pura koma, bagaimana mungkin kau menunjukkan wajah aslimu seperti yang kau lakukan sekarang? Bahkan tidak sembunyikan ambisimu. Mengumpulkan semua pemegang saham yang kau suap untuk mencoba mencuri grup Queen. Permainannya bagus. Jovan, kau bukan orang yang bisa diremehkan. Aku sangat berhati-hati dan kau masih bisa mempermainkanku. Kali ini, aku mengakui kekalahan. Tidak akan ada lagi kesempatan untukmu. Dengan semua yang sudah kau lakukan, kau akan dipenjara dengan waktu lama. Bawa Jason ke kantor polisi. Jovan, kau serahkan aku ke polisi. Aku orang yang lebih tua. Kau tidak peduli dengan reputasi keluarga Queen? Kau pikir setelah semua ini aku akan membiarkanmu lolos? Lagi pula, kau ini siapa dari keluarga Queen? Jovan, kau tidak bisa begini kepadaku. Aku ini pamanmu. Jovan. Tuan Jovan, kami semua dibohongi oleh Jason. Iya, Tuan Jovan. Kami benar-benar tidak bersalah. Sebelum pemungutan suara, Nyonya Queen sudah menyingkap rencana serakah Jason. Tapi kalian tetap memilih untuk mendukungnya. Sekarang kalian bilang tidak bersalah? Apa aku terlihat semudah itu dibodohi? Aku beri kalian waktu 3 hari. Serahkan saham kalian. Keluar dari grup Queen. Atau kalian akan lihat apa yang kulakukan. Kak Jovan, maafkan aku. Aku tidak tahu Jason orang jahat. Aku telah dibohongi olehnya. Ini bukan salahmu. Iya, Kenny. Kau tidak bermaksud begitu. Meskipun kau salah paham padaku, aku tidak menyalahkanmu. Itu benar. Kau cuma bisa menyalahkan Jason untuk itu. Iya, Jason. Brengsek sejati. Kak Jovan, aku tahu aku berbuat salah, aku akan berhenti bolos sekolah untuk selamanya. Menyadari bukan berarti kau bisa bangkit. Tindakanlah yang punya konsekuensi. Itu hukum di keluarga Queen. Jovan, kau bilang kesalahan harus dihukum. Itu aturan keluarga Queen. Lalu kenapa itu tidak berlaku sekarang? Tuan Jovan, ada sesuatu yang perlu aku laporkan secara pribadi. Ayo ke ruang belajar. Berhenti menatapnya. Tidak peduli berapa banyak, Jovan tidak tertarik padamu. Hailey, diamlah. Apa aku salah? Benar, dia bantu keluarga Queen kali ini. Tapi dia menyeret keluarga Queen dan Jovan keluar dari dalam lumpur. Jovan juga membencinya. Lihat, Jovan tidak bicara padanya. Sejak Jovan kembali kan? Mungkin saat ini di lantai atas, dia berencana menceraikanmu. Tidak perlu khawatir tentang aku. Bahkan kalau Jovan dan aku berpisah,
Aku akan pergi dengan uang tunai. Tidak ada ruginya. Tidak sepertimu. Bisa tertipu dengan penipuan dan si penipunya. Tenanglah. Aku... Pikirkanlah. Jovan tahu kau akan kabur dengan Zack kalau kau buat masalah dengan Zoe. Dan Jovan mengetahuinya. Kau akan menghadapi hukuman. Jadi aturan keluarga Queen cuma melewatkan aku. Silakan. Apa yang mau kau katakan? Tuan Jovan, sebelum Anda berpura-pura koma, Anda bilang setelah ini beres, Anda akan menceraikan Nyonya Queen. Haruskah aku menghubungi pengacara sekarang dan buat draft surat cerai? Tuan Jovan, apa Anda tidak ingin bercerai lagi? Kau membacaku cukup baik. Perceraian keputusanku. Grup Queen masih punya anak buah Jason yang masih berkeliaran. Tugasmu sekarang membersihkan kekacauan ini. Iya, aku mengerti Tuan Jovan. Benar, dia bantu keluarga Queen kali ini. Tapi dia menyeret keluarga Queen dan Jovan keluar dari dalam lumpur. Jovan juga membencinya. Lihat, Jovan tidak bicara padanya sejak Jovan kembali kan? Mungkin saat ini di lantai atas, dia berencana menceraikanmu. Kalau Jovan ingin bercerai, biarlah. Si pemilik asli mengakali Jovan melakukan banyak hal busuk. Kalau aku tinggal dengan keluarga Queen, aku akan terus membayar dosa-dosanya. Meninggalkan keluarga Queen, aku justru bisa menjalani hidupku. Siapa? Awas. Maafkan aku, tadi kau terlalu dekat denganku. Aku tidak menyangka kau bereaksi sebesar itu. Aku bergerak secepat itu. Apa kau mencariku? Kali ini dengan kekacauan keluarga Queen, kau telah banyak membantuku. Hadiah apa yang kau mau? Aku tidak butuh hadiah. Kalau kau bersikeras kasih sesuatu, gimana dengan tempat tinggal saat kita bercerai? Kau ingin bercerai? Bukankah kau ingin bercerai? Tapi kau berusaha keras untuk dapat menikahiku. Kenapa tiba-tiba ingin bercerai? Saat kau pingsan, aku sudah memikirkannya. Memaksakan tidak akan berhasil. Daripada memperpanjang penderitaan, lebih baik kita melepas satu sama lain. Tapi saat aku tergeletak, kau masih memanggilku sayang. Bahkan menyelinap ciuman. Aku hampir lupa tentang itu. Seperti yang kau katakan, aku menggunakan segala akal untuk menikahi Jovan. Gimana mungkin melepaskannya dalam sekejap? Sekarang aku mengerti. Tapi hatiku masih menginginkanmu. Tapi sayang kalau kau tidak ingin bercerai, aku dengan senang hati tetap menjadi Nyonya Queen. Wajahmu sangat kaku. Zoe, apa yang begitu membuatmu gugup? Oh iya. Iya. Jovan sekarang, bukankah kau berutang penjelasan padaku tentang sandiwaramu? Dalam pernikahan, kepercayaan paling penting. Gimana bisa kau rahasiakan dariku? Jadi Nyonya Queen, bagaimana rencanamu menghukumku? Perasaan gelisah yang berasal dari mencium Jovan itu kembali. Zoe, sebelumnya kau menangani mayat laki-laki dan tubuh yang terpotong. Apa artinya sentuhan kecil ini? Aku belum memikirkan hukumanmu. Aku akan menyimpannya. Tapi Jovan, kau begitu baik padaku sekarang. Apa kau yakin ingin bercerai? Tuan Jovan, apa kau tidak ingin bercerai lagi? Kenapa aku tidak ingin bercerai? Cuma bukan waktu yang tepat itu saja. Kita cuma menundanya untuk saat ini. Masih banyak urusan yang belum selesai. Bercerai sekarang akan menghancurkan perusahaan. Baik, kita tunda perceraian sampai perusahaan pulih. Maaf. Kenny, jangan bergerak. Aku ambilkan untukmu. Itu cuma sebuah sumpit. Kenapa kalian begitu gugup? Dia bukan tidak berdaya. Kau buta ya? Lihat kakinya bermasalah. Hailey. Kenny, aku tidak bermaksud apa-apa. Kenny, jangan dengarkan Hailey. Aku tahu kau bisa mengambil garpunya. Aku cuma mengambilnya, bukan masalah besar. Aku ambilkan yang baru untukmu. Tidak perlu.
Aku kenyang. Aku kembali ke kamarku dulu. Biar aku mengantarmu. Aku bilang tidak perlu. Bisa aku tangani sendiri. Zoe, Katakan, gimana kaki Kenny bisa terluka? Zoe, aku lebih baik tidak terlibat. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kenny salah satu dari keluarga Queen. Saat ini aku bagian dari keluarga ini. Gimana mungkin urusannya bukan urusanku? Dia tampaknya seperti membawa beban. Menjaga jarak dari kalian semua. Tidak menyatu dengan baik. Gimana kakinya terluka? Katakan padaku. Mungkin aku bisa bantu menyelesaikannya. Benarkah? Tapi Kau tidak percaya padaku. urusan Hailey dan pemungutan suara CEO sementara Jui selesaikan sempurna. Mungkin dia sebenarnya bisa membantu Kenny dengan masalahnya. Baiklah, aku katakan padamu. Zoe, kau tahu, orang tua kami meninggal muda. Seluruh keluarga bergantung pada Jovan sendirian. Setelah dia pegang kendali, banyak pemegang saham berontak. Kekacauan total. Suatu kali, seseorang merencanakan kecelakaan mobil untuk membunuhnya. Kenny menanggung akibatnya. Untuk selamatkan Jovan. Itulah sebabnya kakinya. Tidak heran. Di rapat pemegang saham, Kenny hampir merusak rencana Jovan. Tapi Jovan bahkan tidak berkedip. Bagaimanapun Zoe, kalau kau bisa menyembuhkan luka Kenny, aku akan menuruti apapun yang kau suruh. Kau keluarga aku sekarang. Jangan khawatir. Aku akan melakukannya. Kenny, aku mengecewakanmu. Selama berperang, aku pernah dihianati. Tapi aku juga diselamatkan oleh rekan-rekan untukku. Rasa bersalah itu dan rasa utang itu aku mengerti. 거였나요? 나의 이 모든 얘기를 그대 향한 내 깊은 진심 Jovan, aku mengerti dirimu sekarang. 매일 그리움 속에 그대를 바라보지만 닿을 수 없는 마음을 나도 이젠 열 것 같아요. Tidak ada respons. Tidak ada perasaan. Bergerak. Cepat. Kenapa? Kenapa kakiku tidak mau bergerak? Kaki yang tidak berguna ini membuatku menjadi orang yang membuat kesalahan orang cacat tidak berguna. Bahkan ketika berbuat salah, Jovan tidak akan memarahiku. Di keluarga Queen, aku cuma orang luar. Kalau aku bukan lagi seorang Queen, kenapa aku harus tetap melindungi mereka? Tuan Jovan, darurat. Database kita diretas. File rahasia grup Queen sedang dicuri. Lihat. Tanda tangan virus ini, itu dia. Satu klik saja, dan grup Queen akan tamat. Aduh. Apa yang kau lakukan? Seharusnya aku bertanya itu padamu. Kembalikan. Di rapat pemegang saham terakhir, rencanamu gagal menghancurkan grup Queen. Jadi, sekarang kau punya skema baru. Kenapa kau bersikeras menghancurkan grup Queen? Bukan urusanmu. Kau tidak mengerti. Baik, aku tidak mengerti. Tapi kau tahu, grup Queen warisan ayahmu dan kerja seumur hidup kakakmu.
Menghancurkan grup Queen berarti menghancurkannya. Kalau itu masalahnya, kenapa harus menyerang perusahaan? Bunuh saja dia. Diamlah. Kau kehilangan kakimu, dan kau benci gimana orang perlakukanmu seperti porselen yang rapuh. Tapi rasa sakitmu yang sesungguhnya bermula dari Jovan. Bunuh dia. Dan rasa sakit itu berakhir. Ada apa? Tidak bisa melakukannya. Biar aku bantu. Kenapa kau masih ragu-ragu? Sudah kuduga, kau pernah bilang kau pantas menjadi seorang queen lebih dari siapapun. Untuk Jovan, kau akan berikan nyawamu. Kenyataannya, kau peduli pada keluarga Queen, dan Jovan lebih dari siapapun. Dan apa kau tahu? Kenapa mereka berjalan di sekitarmu? Rasa bersalah. Takut menyakiti dirimu lagi. Tapi justru itulah yang mengganggumu. Saat kau melakukannya, kau terus diam. Berharap mereka secara ajaib membaca pikiranmu. Dengar, kau punya mulut. Kalau mau sesuatu, katakanlah saja. Terkadang, terlalu banyak rasa bersalah lebih banyak merugikan daripada membantu. Bicaralah padanya. Bagaimana Zui? Apa kau sudah membuka hati Kenny? Tentu saja sudah. Aku menepati janjiku. Sudah kuduga, kau yang terbaik, Joy. Aku cinta padamu. Sudah hentikan, itu berlebihan. Lepaskan tanganmu. Sejak orang tuaku meninggal, aku tidak pernah bermimpi ada orang yang akan menyelesaikan semua masalahku. Zoe, untuk pertama kalinya, aku senang aku menikahimu. Terima kasih untuk hari ini. Kau akan kasih aku hadiah lagi. Apa yang kau inginkan? Lebih banyak aset saat nanti kita bercerai. Masih tentang perceraian. Kalau itu uang yang kau inginkan, kenapa harus menunggu? Aku ingatkan padamu, seorang istri bisa menghabiskan uang suaminya. Kenapa dia tiba-tiba begitu dekat? Kenapa kau menghindar? Kau takut padaku? Aku takut kau akan semakin dekat. Dan aku tergantung kembali padamu. Bukankah kau benci aku mengganggumu? Atau mungkin kau mendekatiku karena kau menyukaiku? Tuan Jovan, dokumen ini perlu tanda tanganmu. Tuan Jovan. Vin, apa kau punya pacar? Ada. Dengan beban kerjamu, bagaimana mungkin kau punya waktu? Tuan Jovan, kau tidak akan memberiku lembur lagi kan? Aku sudah sangat sibuk belakangan ini. Sudah lebih dari sebulan tidak bertemu pacarku. Bukan tentang lembur. Aku cuma bertanya, apa kau mencintainya? Tentu saja. Lalu seperti apa rasanya cinta? Cinta seperti apa rasanya? Iya, sulit dideskripsikan. Tapi dengan melihatnya membuatku bersinar. Saat dia tidak ada, aku merindukannya. Kalau dia terluka, aku jadi panik.
Dan aku ingin selalu dia dekat. Selalu ingin dia dekat. Zoe. Oh iya, Tuan Jovan, satu hal lagi. Kalau ada seseorang yang muncul di benakmu saat aku mendeskripsikan itu, maka kau pasti mencintainya. Kau, Tuan Jovan, ambil bonusmu besok. Setelah kita bersihkan faksi Jason, ambil cuti sebulan. Terima kasih Tuan Jovan. Iya. Zoe sekarang terobsesi dengan perceraian. Aku harus mengubah pikirannya. Buat dia mencintaiku lagi. Dia menyukai barang mewah. Tas Hermes baru. Seharusnya dia menyukainya. Zoe, aku tidak yakin dengan seleramu, jadi aku beli semuanya. Ini semua untuk aku. Terima kasih sudah memperbaiki kepalaku. Tidak apa-apa. Bukan masalah besar. Seharusnya aku membeli tokonya saja. Zion, lepaskan aku. Kak Jovan, apa itu? Bukan apa-apa. Tunggu, bukankah itu produk terbaru Hermes? Untukku ya? Kak Jovan, membeli tas untuk Zoe ya? Jovan membelikan tas untukku. Kak Jovan, kau juga kasih hadiah untuk Zoe? Juga. Kaniko juga membelikan sesuatu untuknya. Kau yang membeli semua ini? Kak Jovan, aku tidak bermaksud mengalahkanmu. Kau salah paham. Tas ini untuk seorang rekan kerja. Benar. Kenapa mungkin Jovan kasih hadiah apapun padaku? Dia sudah memenangkan Zion. Sekarang bahkan Kenny berada di sisinya. Wanita itu memang ahli manipulasi. Hailey, kau mau kemana? Dasar Zoe. Aku membencimu. Kau mengakali untuk mendekatiku. Dan kau memakai aku untuk bisa mencapai Jovan. Sekarang, kau sudah menyuap seluruh anggota keluarga Queen. Aku membencimu. Ini salahku. Aku sudah merusak keluarga kami, keluarga Queen. Penyihir itu dia sudah menipu mereka semua. Si Jalang Zoe itu membuat rencanaku gagal. Karena dia, aku kehilangan dukungan Hailey. Kau dasar bodoh. Tidak bisa menghapus pesan dengan benar. Tapi kalau bahkan ayah kalah darinya, dia sangat bahaya dan pintar. Lihat siapa itu. Lihat siapa itu. Hailey. Sudah sadar? Zack, kau dan kau Jai, apa yang kalian lakukan? Dia tidak jawab telepon. Menghilang seperti ini. Jangan bercanda. Zion, apa sesuatu terjadi padanya? Sial. Tuan Jovan, Nyonya Queen dibawa ke gudang terbengkalai oleh Zack dan Jai.
Dua brengsek Zack dan Jay itu berani menyasar keluarga kita. Kak Jovan, kita harus menyelamatkannya. Gudang itu adalah wilayah Jason. Bahkan dari penjara, sistem pengawasannya masih aktif. Kalau aku bawa pengawal, mereka akan tahu posisi kita, tapi tanpa bantuan. Bagaimana kita bisa menang dari dia yang juara bela diri? Terus bagaimana? Apa kita akan diam saja saat mereka sedang menyakiti Heli? Aku saja. Kalian mau ngapain? Ayahku dan aku merencanakan ini dari dulu. Grup Queen hampir jadi milikku. Kalau bukan karena kakakmu, aku sudah ambil kembali apa yang menjadi hakku. Grup Queen bukan milikmu. Itu milik keluarga Queen. Itu milik kakakku. Setan. Keluargamu itu cuma parasit yang tidak berguna. Apa gunanya dirimu di grup Queen? Huh? Kenapa grup itu tetap ada? Sudah cukup bicara dengannya. Langsung saja potong jaringnya lalu kirim ke Jovan. Kalau dia peduli pada adiknya, kita dapat apa yang kita mau. Zack, sialan, tega perlakukan mantanmu begini. Zack, setelah semua yang aku lakukan, kenapa kau malah hianati aku bersama Jay? Sayang, kau yang meninggalkanku duluan. Nikahi aku, jadikan aku bagian keluarga Queen. Aku tidak akan menyakitimu. Kalau aku tahu begini sikapmu, aku tidak akan pernah mencintaimu. Sudah terlambat buat menyesal sekarang. Gangi dia, biar aku saja. Ada yang datang. Ada yang datang. Awasi di, aku yang cek. Oke. Jovan, berani kau datang sendirian? Hailey, lihat seberapa peduli dia. Sempurna. Kalau dia tidak berikan perusahaannya, aku akan buat dia melihat bagaimana aku menyiksamu. Pergi, Jovan, jangan pedulikan aku. Berhenti, atau aku gorok lehernya. Bawa Jay ke sini. Hailey, dia selalu membenciku di keluarga Queen. Dia cuma berguna untuk mengancam kakaknya. Untuk apa aku peduli kalau dia mati? Dia cuma berguna untuk mengancam kakaknya. Untuk apa aku peduli kalau dia mati? Buktinya kau di sini. Kalian ke sini buat menyelamatkan dia, kan? Aku di sini cuma melindungi kepentinganku sendiri saja. Tidak usah pura-pura. Kalian tidak manfaatkan dia untuk keuntungan sendiri, kan? Aku sebagai Nyonya Zoe, tidak ada yang boleh mengambil milikku. Zoe, kau dingin sekali, huh? Pak Jovan, dia tidak peduli pada adiknya. Kau juga tidak? Kau mau apa? Ayahku punya 15% saham di grup Queen. Uangkan itu. Kau tidak punya apa-apa lagi. Istriku sudah membuatmu terpojok. Beraninya kau mengancamku? Sama persis seperti pikiranku mengadu domba Jay dan Zack. Diam kau! Tunggu. Hailey bersamaku. Aku yang akan ambil kesepakatannya. Pak Jova, bagaimana kalau cuma 10% saja tunai sekarang ditambah tiket ke luar negeri? Aku lepaskan dia dan menghilang. Aku tidak akan kembali lagi. Zack, kau mau kabur sendirian? Zack, kau mau kabur sendirian? Nyonya Zoe sudah menangkapmu. Aku bisa apa? Lihat dirimu, bela diri, dasar sampah. Punya moral, tetap saja sampah. Kerja sama sampah, kau tidak akan dapat apa-apa. Zack, coba saja kabur. Akan aku seret ke neraka bersamamu. Nyonya Zoe menangkapmu. Seperti katanya, kau tidak berguna. Sialan kau. Berikan padaku. Hailey, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kemarikan talinya. Biar aku ikat mereka. Telepon polisi. Hati-hati. Awas. Zoe. Iya. Ada. Zoe. Zoe,
Kau kuat, tapi bukan tidak terkalahkan. Aku kalahkan kau sekali, aku tidak akan kalah. Hailey, telepon ambulans dan polisi. Zoe. Zoe. Sekarat lagi. Kayaknya aku ditakdirkan mati karena senjata orang lain. Zoe, Cepat. bertahanlah. Keluarga tunggu di luar. Jovan, dia pasti akan selamat kan? Dia akan selamat. Jovan. Tenang saja. Dia akan selamat. Iya. Dokter, bagaimana keadaannya? Dia melewati masa kritis, tapi sekarang belum sadar. Kau bisa menjenguknya besok. Terima kasih, dokter. Jovan, dia selamat. Dia selamat. Ini salahku. Kalau bukan karena aku, Zoe tidak akan begini. Hailey, istirahat saja. Biar aku temani dia. Tapi aku, Dengarkan aku. Jovan, kalau dia sudah sadar, segera hubungi aku ya. Aku tidak sadar kalau kau sekecil ini. Zoe, ternyata kau pun punya batasan. Aku gagal melindungi keluargaku. Aku selalu membutuhkanmu. Pasti kau bangun. Aku akan katakan ini lagi. Aku mencintaimu. Tidak ada perceraian. Zoe, aku mohon bangunlah. Kau sadar? Kau sadar? Bagaimana? Apa ada yang sakit? Tolong beritahu aku, jangan ditahan. Kau pegang tanganku terlalu kencang. Maaf. Jovan, senang rasanya bisa melihatmu. Zoe, ada sesuatu yang harus aku katakan. Kita jangan... Kak Jovan! Zoe! Kak Jovan! Zoe? Kau sudah sadar? Zoe, akhirnya. Zoe, kau tidak apa-apa? Lukanya parah? Apa masih sakit? Aku tidak apa. Syukurlah. Pas tahu kau terluka, kami khawatir sekali. Itu benar. Lebih baik aku saja yang terluka. Jangan khawatir. Aku tidak apa-apa. Zoe, cepat sembuh ya. Kenapa mau jujur susah sekali? Pak Jovan, sesuai instruksi, kami sudah sewa pengacara. Kita akan tuntut J dan Zack atas percobaan pembunuhan. Mereka akan membusuk di penjara. Bagus. Aku pastikan mereka akan terima akibatnya. Terus minggu depan, Anda ada lelang barang antik di Kota Pina. Mau datang? Aku ingat barang utamanya adalah liontin hati yang baru itu. Iya. Liontin itu melambangkan cinta abadi. Pas sekali buat menyatakan perasaan. Pengganggu itu juga tidak akan ada di sana untuk ikut campur. Aku datang dengan istriku. Kau siapkan saja gaunnya. Siap. Oh, apa saham punya Jason sudah diambil alih semua? Sudah, semua masalah sudah selesai. Hitung total semua asetku. Baik. Kita cuma menunda perceraian, banyak masalah yang belum selesai. Cerai sekarang, pilihan yang buruk. Oke, jadi saat semuanya sudah stabil, kita bercerai. Tuan Finn barusan bilang semua masalah sudah selesai.
Dia pasti mau bercerai sekarang. Tapi anehnya, aku bakal rindu dia. Jovan adalah orang yang baik. Sudahlah, cinta tidak bisa dipaksa. Cuma kalung saja, rasanya kurang. Seluruh kekayaanku harusnya cukup. Berhenti, biar aku saja. Tidak usah, cuma punggungku yang sakit, tanganku tidak apa-apa. Aku bisa melakukan ini sendiri. Nyonya Zoe, kenapa harus menolakku? Ini. Kenapa aku baru sadar kau secantik ini? Kenapa dia melihatku terus? Mau bahas perceraian ya? Kau melihat aku terus? Ada yang mau dibicarakan? Dia sadar. Tunggu sampai kau sembuh dulu. Aku ajak kau ke acara lelang. Aku akan jelaskan padamu nanti. Acara lelang? Dia lagi merencanakan apa sih? Oke, aku ikut. Kau sangat cantik. Terima kasih. Diam sebentar. Rambutmu terkena lipstik. Rasa panik itu datang lagi. Mungkin cerai yang terbaik. Cuma dengan menjauh, aku bisa bebas dari perasaan ini. Ayo masuk. Apa sudah dengar? Acara lelang hari ini, Zoe akan datang bersama dengan Pak Jovan. Dasar Zoe itu tidak tahu malu. Dia itu pakai trik biar bisa tidur sama Jovan. Sekarang dia nempel terus sama Jovan di acara lelang hari ini. Kalau bukan karena dia, Monica yang seharusnya menikah dengan Jovan. Itu masa lalu. Kau terlalu baik. Kalau ada orang yang mau merusak pernikahanku, aku pasti sudah bunuh dia. Tunggu saja. Hari ini aku akan permalukan Zoe itu untuk balas dendammu. Pak Jovan. Pak Jovan? Pak Jovan? Pak Alam. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Pak Wagner. Apa kesibukanmu? Aku lihat pameran di sana ya. Jangan jauh-jauh. Kok kayak familiar mirip barang di rumah jenderalku. Liontin hati. Ayahku memberikan ini untuk ibu sebagai tanda cinta. Tidak mungkin salah. Ini semua harta warisan keluargaku. Kenapa semua barang bisa ada di sini? Apa dunia ini berhubungan dengan duniaku? Nyonya Zoe? Nyonya Zoe? Kau serius sekali memperhatikan barangnya. Kau pasti tahu soal barang antik. Sebagai nyonya besar di keluarga Queen, kau sudah melihat dunia kan? Ini barang yang baru saja ditemukan. Bahkan sejarawan pun tidak akan tahu asal-usulnya. Zoe juga tidak mungkin dia tahu. Tapi aku sudah tahu, dia pasti akan berbohong. Demi menjaga mukanya, dia pasti bilang tahu barang ini. Kalian jangan menekan Nona Zoe. Barang-barang ini pasti butuh ilmu layaknya. Setidaknya bangsawan asli dan warisan terpelajar untuk bisa menghargai barang ini. Dia ini kan baru menikah setahun 2 tahun. Wajar kalau dia tidak tahu apa-apa. Sebenarnya
Aku tahu banyak soal ini. Oh, iya kah? Karena Nyonya Zoe mengaku tahu, kalau begitu bisa jelaskan sejarahnya untuk kami, bukan? Wah, Pak Hansen, kau sudah sampai. Kami dengar kau sedang meneliti asal-usul dari barang ini. Bagaimana perkembangannya? Baru saja ketemu rahasianya tadi malam. Setelah acara lelang, akan aku ceritakan sejarahnya dengan lengkap. Bagus. Karena Nyonya Zoe mengaku tahu, kalau begitu bisa jelaskan sejarahnya untuk kami, bukan? Selain aku, ada seseorang yang tahu asal-usulnya. Nyonya Zoe, ayo cepat bicara. Kalau diam saja, aku jadi berpikir apa kau beneran tahu. Atau kau cuma sok tahu saja. Liontin hati ini adalah tanda cinta yang diberikan oleh Jenderal Murray kepada istrinya. Setelah kematiannya, liontin ini diwariskan kepada putrinya, jenderal wanita pertama, pada saat dinasti itu. Semua pameran di sini berasal dari kediaman Jenderal Murray. Sebagian itu warisan, sisanya hadiah dari kekaisaran. Penjelasannya persis dengan penelitianku. Dia benar-benar tahu sejarahnya. Kenapa tertawa? Nyonya Zoe, cerita yang luar biasa. Barang-barang antik ini baru saja ditemukan. Tidak ada yang tahu bagaimana asal-usulnya. Dan kau sudah tahu, kami sudah berusaha untuk sopan padamu. Tapi kau malah jadi orang yang so tahu. Mohon maaf ya Nyonya Zoe, kami itu cuma bercanda saja. Siapa sangka, demi pertahankan gengsi, kau sampai rela mengarang cerita. Siapa yang bilang dia bohong? Pak Hanson, Dia tidak berbohong. Apa yang dia katakan sepenuhnya benar. Barang ini diberikan oleh jenderal kepada wanita pertama yang dicintainya. ini gimana bisa? Astaga, jadi Nyonya Zoe itu benar soal sejarahnya. Kenapa mereka berani sampai mengejek Nyonya Zoe? Mungkin mereka untuk mempermalukannya, tapi justru mereka yang dipermalukan. Nyonya Zoe, maaf untuk perilaku teman-temanku. Mereka tidak bermaksud begitu. Tapi, haruskah aku bilang kalau Zoe merusak rencana pernikahanku sama Jovan? Tapi Jovan tidak pernah setuju soal itu. Tidak masalah. Aku sudah tidak tahan lagi dilihat dia begitu. Tapi, Pak Jovan dan aku seharusnya menikah. Nyonya Zoe, kau tiba-tiba tidur sama dia. Jadi teman-temanku, mereka cuma balas dendam untukku. Menikah? Aku ingat tidak ada hal itu. Pernikahan mereka itu cuma salah paham. Aku pernah dengar itu. Tapi aku tidak tahu Bu Monica dan Pak Jovan mereka mau menikah. Jadi Nyonya Zoe, apa dia merebut Pak Jovan? Pantas saja kalau teman-temannya itu membenci dia. Kalau temanku dihianati, aku juga akan begitu. Nyonya Zoe, aku sudah tidak dendam lagi padamu. Bahkan aku merestui pernikahanmu. Tapi tolong, maafkan teman-temanku karena mereka itu hanya membela aku. Kalau Jovan cuma diam saja, label pelakor ini akan terus nempel padaku. Tapi dia juga membenci aku. Ngapain juga dia membersihkan namaku? Sejak kapan aku mau menikah denganmu? Pak Jovan, kenapa dia di sini? Kau tidak apa-apa? Bu Monica bilang dia seharusnya menikah denganmu, tapi aku merusaknya. Pak Jovan, itu bukan... Bu Monica, ayahmu memang pernah mengajak kerjasama, tapi aku menolaknya. Jadi sejak kapan pernikahan ini disetujui? Jadi Pak Jovan tidak menyetujuinya. Beraninya Bu Monica bilang kalau dia maafin Nyonya Zoe. Monica, kau bilang dia juga sudah setuju. Apa yang sebenarnya terjadi? Bu Monica, insiden hari ini sudah merusak nama baik istriku. Aku akan bicara dengan ayam. Jangan lapor ayahku. Maafkan aku Pak Jovan. Aku mengarang cerita untuk aku pamer. Aku benar-benar minta maaf. Maafmu itu untuk istriku. Nyonya Zoe, aku minta maaf. Bu Monica, ingat pelajaran ini.
Kalau ada yang berani memfitnah istriku lagi, mereka akan menyesal. Kami mau cerai. Kenapa dia masih melindungi aku? Tunggu dulu. Mbak Hansen, ada apa lagi? Nyonya Zoe, aku penasaran. Bagaimana kau tahu asal-usul barang ini? Gimana aku menjelaskannya? Apa aku jujur kalau aku Jenderal Mureh? Aku... Begini saja. Beritahu bagaimana kau bisa tahu barang ini. Dan akan aku beri liontin hati ini untukmu. Benarkah? Mbak Hansen, ini berlebihan. Omong kosong. Cuma perhiasan kecil. Aku berikan padamu. Kalau kau kasih liontinnya, apa yang tersisa? Terima kasih Pak Hanson. Sebenarnya alasan aku tahu soal barang ini karena aku keturunan Jenderal Mureh. Kau juga tahu margaku. Aku belum pernah melihat barang ini, tapi cerita dari keluargaku mengajarkanku soal ini. Keturunan katamu? Luar biasa. Ini luar biasa. Sayang sekali. Jenderal itu, dia mati muda di medan perang. Mati di medan perang? Jadi begitu catatan resminya. Terserah. Tapi aku lebih suka versi itu daripada dihianati oleh letnanku sendiri. Aku sudah menyelidikinya. Dia ini bukan keturunan jenderal. Terlebih lagi, dia berubah semenjak aku koma. Apakah dia adalah Zoe yang asli? Tidak masalah siapapun dia. Dia adalah milikku sekarang ini. Aku menunggu seminggu untuk rencana lamaran ini. Orang tua itu malah mendahuluiku. Tidak bisa ditunda lagi. Zoe. Ada sesuatu yang mau aku katakan. Karena lelangnya selesai, Jovan pasti mau bicara soal cerai. Aku... Jovan! Ikut aku. Zoe. Aku tahu, masalah keluarga Queen sudah beres. Jadi, kau menceraikan aku. Siapa yang bilang begitu? Apa? Perceraian apa? Perceraian apa? Jovan kenapa? Zoe itu luar biasa. 7 kakak. Dia baru saja menyelamatkan Hailey. Apa kau tega? Kau keterlaluan. Iya, Jovan. Meskipun dulu dia manfaatkan aku memang marah. Tapi aku sadar, dia sudah berubah dan membantu keluarga kita. Dia sudah membantu keluarga kita dengan sangat banyak. Jangan ceraikan dia ya, Jovan. Aku tidak. Kak Jovan, kalau kau buang Zoe, aku akan pergi sama dia. Kami semua akan pergi. Stop bicara omong kosong. Aku tidak Sudah pernah. cukup. Jangan pedulikan dia. Kita keluarga sekarang. Jovan, jika kau mau ceraikan dia, nikmati saja kesendirianmu. Aku tidak. Tidak apa. Aku bukan apa. Aku tidak pernah bilang. Bilang apa? Aku tidak pernah bilang cerai. Bukan cerai. Aku tidak pernah bilang mau ceraikan dia. Zoe, aku cuma mau bilang, aku mencintaimu. Tetaplah bersamaku. Tetaplah di rumah sebagai Nyonya Zoe. Apa kau mau? Kau serius? Dulu, saham grup Queen dan hartaku itu yang paling penting. Tapi sekarang, aku berikan semuanya untukmu. Karena tidak ada yang lebih penting selain dirimu. Aku mau memberikan liontin itu. Tapi seseorang mendahuluiku. Mereka bilang, liontin itu tanda cinta abadi. Zoe, itu adalah janjiku kepadamu. Jadi, maukah kau menerimaku? Jovan mencintaiku. Ada satu hal yang mau aku pastikan. Apa itu? Cinta itu
Artinya tidak mau meninggalkannya. Mendengar aku mencintaimu membuatmu senang. Menyentuhnya membuatmu salah tingkah. Iya, Zoe. Kau mencintainya. Jadi, kau mau tinggal? Aku mau. Wah, akhirnya. Nyonya Zoe, semuanya milikmu sekarang. Termasuk aku. Tapi, satu hal lagi yang mau kupastikan. Apa? Apa sentuhanku benar membuatmu salah tingkah? Tutup.